Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabtar Wandi dari Prodi Ekonomi Islam dengan nomor NIM 2302 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai lintas sejarah ekonomi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi Islam yang diampu oleh Ibu dosen Dispa Lydia Handayani, SEI, MEI. Bicara tentang ekonomi tentunya memiliki permasalahan yang akan selalu hadir dan seringkali permasalahan tersebut bukanlah permasalahan baru, melainkan masalah yang dihadapi saat ini mungkin saja sudah pernah terjadi pada masa lalu, hanya berbeda tempat dan waktu. Oleh karenanya, kita perlu belajar dari para ilmuwan terlebih dahulu bagaimana cara mereka menyelesaikan permasalahan ekonomi tersebut. Pemikiran mereka dapat menjadi fondasi untuk menyusun solusi mengenai permasalahan ekonomi yang terjadi pada saat ini dan pada masa mendatang. Lanjut, cara penyelesaian masalah di ekonomi konvensional dan ekonomi Islam tentu berbeda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan worldview. Oleh karenanya, diperlukan upaya untuk mempelajari bagaimana pemikiran Muslim terdahulu dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang terjadi pada masa tersebut. Hasil pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim. Mempelajari pemikiran ekonom Muslim terdahulu bukanlah ditunjukkan untuk semata membanggakan keagungan kekayaan intelektual umat Islam. Mempelajari sejarah adalah bentuk mengetahui bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan ekonomi mereka pada masa tersebut, sehingga dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi di saat ini atau masa mendatang. Secara garis besar, sejarah pemikiran ekonomi Islam memiliki 4 fase perkembangan. Masa pertama, masa fondasi. Fase ini dimulai dari awal sejarah Islam hingga tahun 450 Hijriah atau setara dengan 1058 Masehi. Ekonomi masih dibahas oleh para ahli fikih, filsuf, dan juga para sufi. Sejumlah tokoh ekonomi Islam di fase pertama yaitu Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, Abu Yusuf, Abu Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Syaibani, dan Abu Ubaid. Selanjutnya yaitu fase kedua, fase perkembangan yang terjadi pada tahun 450 Hijriah hingga 1058 Masehi hingga 850 Hijriah atau setara dengan 1446 Masehi. Pada masa ini lahir banyak karya intelektual di bidang ekonomi. Sejumlah tokoh ekonomi Islam di fase kedua, diantaranya ada Abu Hamid Al-Ghazali, Ibnu Al-Ukhwaw, Ibnu Khaldun, dan Al-Maqrizi. Selanjutnya yaitu fase ketiga, fase stagnasi yang terjadi pada tahun 850 Hijriah hingga 1350 Hijriah. Pada fase ini tidak ditemukannya pemikiran ekonomi Islam yang signifikan. Dan ada pun sejumlah tokoh ekonomi Islam pada fase ketiga, yaitu ada Syekh Waliullah dan Muhammad Iqbal. Selanjutnya yaitu fase keempat, fase kebangkitan yang terjadi pada tahun 1932 hingga saat ini. Dan sejumlah tokoh ekonomi Islam pada masa keempat ini diantaranya ada Abu Ala Al-Maududi, Umar Chaprah, Najatullah As-Siddiq, Bakir As-Siddiq, dan lainnya. Kebangkitan ini diawali dengan bermunculan tulisan yang menggali pemikiran ekonomi dari tokoh muslim klasik dan juga bagaimana pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi bila dibandingkan dengan pemikiran barat atau konvensional, kapitalisme dan sosialisme. Gerakan ekonomi Islam ini akhirnya melahirkan sejumlah lembaga keuangan syariah yang kita kenal saat ini dan terus berkembang ke sektor industri halal.
Sejumlah negara, baik muslim maupun non-muslim, sudah menyampaikan visinya untuk menjadi pusat industri halal dunia. Baik, demikianlah penjelasan dari saya mengenai lintas sejarah perkembangan ekonomi Islam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.